Assalamualaikum. Hai, balik lagi di vlog aku, iVlog. Kali ini aku kedatangan tamu spesial, kedatangan teman aku. Jauh-jauh loh dia dari Chiba datang ke sini, terus mau buat bareng aku. Jadi, siapa coba teman aku? Jadi ini dia teman aku yang spesial banget nih yang datang ke sini. Aduh. Coba kenalin dulu namanya siapa? Udah tahu dong aku siapa. Ya aduh. Aku Siva. Jauh-jauh nih dari Chiba ke sini cuma mau bikin ini. Jadi kita itu mau ngobrol-ngobrol santai itu tentang Persiapan kerja sebagai kaigo di Jepang. Jadi kakak dulu deh yang cerita. Kak Paking dulu. Gimana ya aku? Aduh. Jadi gini, kita sebelum pindah ke tempat kerja itu kita tuh biasanya kita punya barang banyak ya, kita pasti bingung gimana sih cara bawanya gitu. Nah ternyata di beberapa hari sebelum kita itu pindah, kita boyongan ya pindah gitu ya tempat kerja, itu kita bisa ngirim ya, dikasih kesempatan ngirim barang gitu, ngirim barang. Kalau aku sama sekali nggak ngirim soalnya. Iya, jadi walaupun ngirim barang itu ada yang dibayarin, ada yang enggak. Kebetulan aku dibayarin. Iya enak ya, dong. Jadi aku biaya pengiriman itu dibayarin sama tempat kerja. Ada yang enggak. Yang enggak itu biasanya potong gaji gitu. Pokoknya iya ampun. Tergantung keci ya. Ya, tergantung tempat penerimanya gitulah pokoknya. Nah, kalau Kak Siva gimana? Kalau aku dulu kan emang dari SMP aku dulu kan jaraknya nggak terlalu jauh ya dari ya jauh deh. Jauh Tapi dong. Kan bedanya aku waktu itu kenapa kok kan dikirim, nggak tau ini aku dikirim, kalau dia enggak, kamu dijemput kamu kan? tuh naik Shinkansen Ya, aku naik Shinkansen bawanya susah, kamu dikirim. Oh iya, aku naik Shinkansen. Kalau Kak Siva dijemput dong, dijemput naik mobil gitu ya. Jadi mobilnya tuh gede AVP gitu loh, cuman ada aku sama tante aku 2 orang doang, dan itu seisi mobilnya tuh penuh banget barangku. Jadi aku tuh nggak ada yang kirim satu kali pun nggak ada ya, jadi gitu. Semuanya di situ. Jadi entak lagi kan untuk barang itu nggak usah bingung-bingung, nanti itu emang udah dari pihak itunya udah dipikirin ya. Tapi Deki deh kalian tuh nggak usah beli yang nggak penting dulu gitu. Jadi kalian tuh nanti tuh susahnya di kalian sendiri. Kayak aku kemarin tuh beli yang nggak penting itu beli yang nggak penting itu tuh susah bawanya, mau dibuang sayang, masih dipakai ya, terus gitu. Kalau mau dibawa susah. Kalau aku kan dijemput ya bening ya, kalau dia kan dikirim. Tapi dia masih untung nih dikirim dibayarin. Nah kalau kalian nggak dibayarin potong gaji, kalian juga kan yang susah sendiri. Jadi belilah apa yang kalian perlukan, jangan beli apa yang kalian inginkan. Pilih nomor 10 Siva. Lah, kampanye dong Bu, ketua kelas nih. Ya Allah gitu ya gitulah pokoknya. Jok langsung kita lanjut ke persiapan apa yang perlu kita siapkan pas masuk kerja. Kira-kira apa yo? Gimana coba persiapan buat kerja sebagai kaigo di Jepang tuh? Yuk tonton sampai habis, jangan lupa subscribe, comment, and share. Buat yang kalian mau kerja di persiapan kerja di sini harus tonton, oke? Ya, jadi kita ini mau share pengalaman kita sebelum kita tuh masuk ke tempat kerja itu apa aja yang perlu dipersiapkan biar kalian tuh waktu mau masuk ke tempat kerja tuh nggak bingung gitu bingung lagi. Mana apa yang kurang gitu, apa yang harus dipersiapin itu yang penting banget tuh apa. Jadi sekarang yang pertama itu apa sih Kak yang harus dipersiapin? Aduh, sebelum kok masuk jadi tempat dikasih kerja? Aku jadi kelihatan tua deh. Jadi apa coba Kak? Dika dong. Ya Mbak Tante loh. Ya, Ibu aja deh sekalian. Ya udah, ayo apa Bu? Apa ya? Yang pertama persiapan diri kita sendiri. Karena kalau udah niat ya, berarti kita udah udah niat nih aku mau kerja nih, ya udah niat nih ya. Terus siap mental. Kan kerja nggak sama orang Indonesia nih, beda loh rasanya kerja sama Indonesia sama orang Jepang. Terus habis itu kita tuh kerja di negara yang berbeda dengan bahasa kita, jadi ya kan udah belajar nih, otomatis nanti
bisa deh ngikutinya, tetap bertahap tapi semakin lama semakin lancar. Kalau bahasa tuh makin lama makin lancar ya kan. Pengalaman nih ya, pengalaman dong. Jadi intinya persiapan mental ya, mental, karena kerja di Indonesia sama di Jepang itu benar-benar beda. Yang di Indonesia tuh menurut aku ya itu santai, meskipun kalian bilang itu capek gitu, tapi menurut kita ketika kita bekerja di Jepang gak itu ada santai apa-apa banget ya. Kalian bisa main HP, kalian bisa ngobrol, bisa ngerumpi, bisa makan ya, terus mau sholat juga bebas gitu kan. Nah di sini itu kerja ya kerja gitu, nggak ada kata duduk ya, nggak ada kata-kata ini megang-megang HP, nggak ada, nggak sempet. Nggak sempet juga nggak boleh ya, karena Ya, yang orang boleh lah. Jepangnya pun nggak kayak gitu. Nah itu persiapan mental. Oke, kita lanjut lagi yang kedua itu apa ya Kak kira-kira? Yang kedua itu pokoknya kalian tuh harus tanya nih ya sama senpai kalian, kan kalian otomatis punya senpai ya. Kalau kalian tuh pertama di situ ya kalian tanya lah temen senpai kalian kayak apa kayak gitu. Gimana sih kerjaan kakak di sana, gimana sih kakak tuh apa yang harus dikerjain, kakak dari jam berapa sampai jam berapa di sana ngapain aja, itu kalian harus belajar dulu. Terus sama apa yang harus dibawa saat waktu pertama kali kerja itu juga penting. Contohnya apa nih Kak? Jadi contohnya yang pertama duit. Itu penting banget. Jadi sebelum kita masuk ke kerja itu kita harus nyiapin duit itu minimal ya, buat aku minimal 3 mang. 3 mang itu kalau di rupiah sekitar berapa ya? 3 juta lah ya, 3 juta 4 juta ya, kayak gitu. Harus minimal itu. Meskipun ada tempat kerja itu yang bakal minjemin kalian itu uang dulu gitu, minjemin ya. Ada juga sih yang ngasih, tapi juga kamu dikasih nggak waktu itu? Enggak, aku disuruh siapin sendiri gitu. Kalau aku waktu itu emang suruh nyiapin sendiri, tapi aku juga waktu datang itu dipinjemin 3 mang dari sini, tapi nanti dipotong tiap bulan gajian itu aku dipotong 1 mang gitu. Jadi ya itulah, tetap harus nyimpen duit atau nyiapin duit dulu aja. Kalau aku udah dari awal sih, dari kan pas pertama belajar di Jepang itu ya, sebelum 6 bulan itu udah ketemu nih sama pihak panti tuh. Terus habis itu udah ngomong kamu harus persiapin duit nih buat keperluan kamu sebelum kamu dapat gaji. Kan kamu sebulan ini sebelum kamu kerja kamu harus punya duit dulu buat beli makan, buat beli peralatan buat kerja awal. Kan itu penting banget ya, kayak nanti macam-macam lah kita jelasin lagi. Nah itu dari sononya disuruh ya 5 mang cukup deh. Sebenarnya tuh awalnya disuruh 10 mang. Hah, kok banyak banget, buat apa? Ternyata 10 mang itu kalau dihitung-hitung tuh ya ampun, nggak kepake. Paling kepakainya cuma 5 mang lah. Tapi kalau kalian tuh beli baju, beli apa ya, perlengkapan sendiri ya mungkin bisa sih 10 mang itu nyampe. Kira-kira gitu ya. Jadi intinya duit yang pertama itu duit. Ada juga sih yang dikasih ya. Itu sih beda-beda, setiap penerima fasilitas itu beda-beda. Tinggi gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Jadi apakah yang kedua? Yang kedua itu seragam. Ya, seragam kerja. Seragam buat kita kerja. Persiapan buat kita kerja itu pakai busana apa, pakai seragam apa gitu ya. Jadi macam-macam ya. Kalau punya kakak dulu, waduh kok jadi kakak-kakaan sih, sok-sokan. Kalau punyanya si packing dulu. Ya Allah, kalau punya aku ya, kan aku itu kerjanya di Rojing Hokeng. Jadi aku dapet seragam gitu. Jadi aku pakai seragam. Aku di Tokubetsu Yogo Rojing Home. Aku juga dapet seragam, dapet apron, dapet celananya juga dapat. Pokoknya semuanya dapat kecuali sepatunya doang nih. Ya, jadi tapi nggak semua tempat fasilitas itu memberikan seragam ya. Ada juga yang dia tuh pakai baju bebas gitu, bebas sopan gitu. Jadi kalau misalkan baju bebas itu kayak misalkan polo gitu loh. Baju polo gitu loh, yang kan pendek gini, bukan baju polo. Boleh juga kan kayaknya panjang ya. Ya kalau pas musim dingin banyak kan pakai panjang. Iya, pakai jilbab pakai panjang. Iya, nggak apa-apa. Sopan pakai panjang. Terus celananya celana kain gitu loh. Iya, kayak celana yang bukan jeans tapi bukan celana formal banget. Pokoknya yang enak buat gerak lah. Celana yang buat enak, pakai training juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Sih nggak apa-apa sih kalau kalian mau. Ya, itu pokoknya. Jadi dari seragam duit, seragam. Kita lanjut yang ketiga.
Ketiga, tadi kan udah dibahas ya, udah disinggung ya. Sepatu. Yang ketika sepatu tuh kalian harus punya sendiri, kan kalian nggak mungkin ya pinjam teman kalian bersama-sama kerja, masa mau satu-satu gitu kan nggak mungkin. Terus sarannya kalau bisa tuh beli sepatu yang agak mahalan dikit nggak apa-apa lah itu buat kalian kerja. Kenapa? Karena kalian tuh kerja di Jepang tuh bener-bener ya, yang itu bisa seharian kerja itu tuh jalan terus tanpa duduk. Ya bisa duduk-duduk itu nyolong-nyolong lah pokoknya. Itu pasti pegel banget kalau kalian nggak beli sepatu yang mahal. Maksudnya ya bukan mahal sih, maksudnya enak nyaman lah. Tapi ya ada harga ada rupa dong gitu. pasti. Jadi nggak usah pelit-pelit buat beli sepatu buat diri sendiri loh, nggak usah pelit. Sakit karena mungkin pertama masuk kerja itu kalian tuh belum terbiasa jalan terus ya gitu. Sumpah ya, aku dulu kayak mau ya ampun capek banget. Aku dulu yang dulunya manja nggak mau jalan, sekarang ya udahlah jalan doang, oke gitu. Ya kayak gitu. Jadi pilih sepatu. Terus sepatu juga pernah tuh dengar temen ya, itu katanya, makanya itu pentingnya tanya ke senpai yang di tempat kerja kalian, karena ada yang sepatu itu ada yang khusus, katanya sepatunya harusnya kayak gini, ada yang sepatunya bawahnya itu harus warna putih. Punya aku harusnya bawah warna putih, soalnya kan takutnya ngotorin itu lantainya gitu. Ngotorin lantai di setsunya tempat kerjanya itu gitu. Soalnya kan kalau hitam kita jalannya nyerempet-nyerempet kan karetnya itu yang bawah bisa ngotorin lantainya. Jadi itulah pentingnya tanya ke senpai, harus tanya, saling komunikasi. Oh iya, tadi itu kita udah ngebahas yang pertama itu duit, yang kedua itu ada seragam, yang ketiga itu ada sepatu. Dan tadi kita hampir kelupaan banget, yaitu kita ngomongin apron ya, apron gitu kan, selemek gitu, bener. Jadi ada tempat kerja itu yang mengharuskan selama kerja itu memakai apron. Nah itu per tempat fasilitas penerima itu berbeda-beda. Ada yang kalau aku pakai harus pokoknya seumpamanya berangkat nicking jam 9 sampai jam 16. Jadi selama kerja itu harus pakai apron. Biar apa? Kan itu apron tuh ada macam-macam ya. Ada yang high setsu apron. Biar seragam kita itu tuh nggak kecepatan sama kotorannya atau apa mereka gitu. Kayak apa sama air gitu kan, nanti kita yang basah sendiri. Bajunya tuh biar nggak kotor gitu. Terus kan kalau ada sokuji kaijo itu bantu nyuapin makan, nah itu juga harus beda apronnya. Jadi kita harus ganti apron lagi yang khusus sokuji, khusus buat makan. Ya kak ya, ya ampun. Harus ganti-ganti dong. Nah kalau Kak Sipa ini dia itu beruntungnya dia itu apronnya dapat dari panti, jadi nggak perlu beli. Nah tapi ada juga yang harus beli gitu, jadi kalian benar-benar harus tanya nih sama senpainya, jangan malu-malu. Jadi kalian harus cari tahu senpainya atau tanya ke orang setsunya ya, orang penerima kalian lah, kalian di mana berada, kalian di mana bakal kerja gitu ya, nanya gitu, aku harus beli atau enggak. Jangan sampai kalian itu udah nyampe tempat kerja aku belum beli gitu, jadi kayak gimana sih kesannya kayak gitu ya, kalian bakal anak gitu loh, bakal kesulitan sendiri karena tempat kerja kalian itu belum tentu deket dengan mall gitu, tempat pembelanjaan gitu. Jadi kalau misalkan emang harus beli ya kalian harus persiapin, atau kalau misalnya menerima dari tempat kerja ya udah alhamdulillah. Tapi kalau kalian tuh tanya sama pihak penerima kalian, kalian nggak dikasih, semuanya kalian pakai apron nih, nggak dikasih apron nih, tapi aku bingung nih mau beli di mana, boleh nggak dianterin? Itu mesti dianterin kok, paling pokoknya kalian mesti dianterin, mesti kalian tuh dibimbing sampai bisa, sampai kalian tuh mendapatkan apa yang harus kalian pergunakan untuk kerja itu mesti nanti dibimbing, fasilitas kalian. Jadi ada yang misalnya kerjanya pakai apron terus, kalau aku nggak pakai gitu, jadi aku pakai yang plastik gitu loh Kak Siva, gitu. Jadi kayak cuman waktu kerja mau melakukan tindakan aja itu pakai apron gitu, selesai langsung handscoon sama apronnya itu dibuang gitu. Kalau aku ada Kak kayak gitu, tapi kalau aku tuh
khusus, seumpamanya Kang Sen Hea. Jadi kayak yang biar nggak tertular gitu. Jadi kita harus pakai apron, 1 kali apron itu 1 kali tindakan, 1 kali pasien. Itu kataku malah pakai gaun gitu. Jadi kayak bener-bener iya gaun sih. Iya gaun gitu ya. Jadi gitulah pokoknya gitu. Jadi kalian jangan lupa tanya ke senpai gitu. Udah nih ya, pokoknya udah itulah pokoknya kan harus nyiapin gitu ya. Terus ada lagi nih yang harus disiapin kayak misalnya peralatan ya buat kalian kerja. Tadi kan udah yang apa kita pakai ya, ini yang buat kalian kerja kayak misalnya apa Kak? Ayo Pak. Kalian mesti kalau kerja tuh dengerin nih, aduh aku takut lupa nih. Nah itu butuh catatan kan, kalian butuh noto, catatan buku kecil gitu loh. Kayak gini contohnya, ini kan gampang ya dimasukin ke saku apron. Kayak kalau aku selalu kayak gini tuh, segini ukurannya dimasukin ke saku apron, dimasukin kemana kalau kamu kalau nggak pakai apron? Aku ini ada dapet tas gitu, tas kecil gitu, jadi tas pinggang gitu. Jadi di situ wadahnya buat noto, buat apa sih ya, botol alkohol gitu kayak pulpen gitu. Kayak kalau punya aku kan dapet apron ya, jadi udah bisa dimasukin ini. Terus sama pulpen, terus handscoon harus selalu ada, sama botol alkohol, sama plastik Pukuro biasa gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa biar bisa langsung kayonya atau itunya cepet tayo gitu loh. Gak usah dadak kita lalu aduh kemana aku butuh ini, gak usah kayak gitu. Dia langsung cek gitu loh. Jadi orang tuh bisa dia langsung cek. Udah, terus apa lagi ini tadi udah noto, pulpen gitu ya, pokoknya peralatan tulis lah gitu. Nah terus nih kita lanjut nih, udah nih persiapan kan udah tuh dari seragam, sepatu gitu udah lah oke lengkap gitu, duit juga udah oke lengkap pokoknya. Nah masalah perut nih, masalah badan gitu kan, itu gimana? Penting tuh perut tuh yang paling penting ya. Kalau perut lapar otomatis kita tuh otak kita nggak bisa jalan, badan kita nggak bisa jalan, kita nggak bisa kerja, sakit, nggak punya duit, rugi kan. Jadi apa Kak? Dulu gimana pengalamannya waktu pertama abis dari pelatihan tuh terus mau pulang lagi mau ke tempat kerja gitu kan? Kalau dulu sih aku jujur ya, ini aku dulu dari kan aku pelatihannya sama nih di Aichi ya? Akunya ke Chiba. Jadi tuh aku dari Aichi itu bawa sekotak gede makanan, dari itu isinya mie terus ya, pokoknya jadi mie itu memang yang paling cepet gitu kan, karena kan ketika kalian nyampe ke tempat kerja itu ya namanya tempat fasilitas itu beda-beda ya, ada yang disambut sama sempainya, ada yang apalah gitu, itu pasti beda-beda. Nah mie itu adalah penyelamat banget gitu kan, karena harus nyiapin. Karena apa? Karena nggak semua mie yang kalian beli di supermarket itu bisa halal, bisa dimakan ya. Aku rata-rata nggak pernah makan mie dari sini, soalnya emang nggak bisa dimakan sih sama kita sebenarnya. Masa ada yang bisa dimakan juga, terus apa ya, rasanya aneh gitu ya. Rasanya udah nggak cocok sama lidah Indonesia gitu loh. Aneh gitu. Nah itu mie lah pokoknya, apa makanan instan yang cepet dibuat gitu. Abon kayak kalau kalian doyan abon. Terus apa, cabe. Nah biasanya kan kalau waktu pelatihan gitu pasti ada kan warung Indonesia yang dateng gitu kan, atau kalau nggak kalian bisa pesen di internet gitu kan. Sebelum kalian itu pindah ke tempat kerja itu kalian harus pesen kayak misalnya cabe, bawang gitu kan. Soalnya aku tuh nggak bisa hidup dari yang namanya jauh-jauh dari yang pedes-pedes itu tuh, aku harus cabe, bawang merah itu kan susah kan di sini. Nah, kalau bawang putih ada ya kan di supermarket tuh ada, kalau bawang merah itu nggak ada. Jadi kita tuh harus punya itu. Bawang merah sama cabe. Kecap kalau aku ya, kecap, bawang merah, cabai itu harus pasangan. Dan pokoknya itulah ya, pokoknya kayak gitu-gitulah. Pokoknya kalian harus belilah itu, kalian bisa pikirin sendiri, itu udah gambaran kecil ya. Apa yang kalian suka makan itu kalian bawa. Persiapin gitu ya. Takutnya kalian waktu kerja tuh capek banget terus nggak ada waktu. Iya loh, kalau aku dulu ya. Udah capek, udah pengen nangis, pengen pulang. Loh, pas pertama kerja kan kita belum terbiasa ya. Jadi tuh pulang kerja udah capek gitu. Terus biasanya dulu di Indonesia di Sekesi dulu kalian jadi anak sultan ya. Pulang belajar langsung makan ya. Lah ini kalau udah pulang kerja capek, nggak ada yang bersihin rumah, nggak ada yang bersihin kamar, nggak ada yang masakin. Nah disitulah gunanya mie. Iya, tapi jangan mie terus ya sih. Ya buat ini doang sih, pertama-tama lah, nggak apa-apa lah, pertama-tama lah. Aku seminggu aku izinin lah. Lu siapa?
pokoknya itu penting sih, tapi ya emang gitulah kalian nyocokin sama diri kalian sendiri aja lah. Aku nih masih males nih, belum bisa itu, nggak apa-apa, males-males nggak apa, kan baru pertama ya, namanya juga baru belajar, namanya juga baru males, kan nggak bisa dipaksain. Kalian bikin milah, kalau kalian tuh udah lama-lama terbiasa nareta gitu, kalian pasti bakal masak-masak sendiri deh, yakin. Kalian tuh lama-lama jadi pinter masak. Ya benar itu. Ya nggak sih? Ya lah kayak aku awalnya nggak bisa masak terus ya kan. Iya dong. Ya ada lah peningkatan ya lama-lama. Aku sekarang udah bisa nyambel loh. Ya lah gitu pokoknya lama-lama aku udah bisa ngulek malahan dah. Iya tuh. Terus nggak sempurna. Terus nih kita lanjut nih, kamu nggak bakal habis nih makanan sama si mah nggak bakal ada habisnya. Terus nih kalian masuk kerja, kalian pasti kaget, apa ini? Kaget, capek pasti kan gitu. Kalau apa tuh kan jalan terus gitu ya, kalau bisa sekarang nyiapin koyo ya. Iya kalau nggak orang yang nggak senang koyo, ini minimal lah kalian nyiapin koyo lah. Karena nggak apa-apa, pakai fresh care gitu, kayak minyak angin apa tolak angin. Tolak angin tuh. Kalau aku tuh dulu orangnya manja banget ya. Jadi sekali ya kalau dia tolak angin, kalau aku enggak. Kalau aku tuh fresh care itu emang harus bawa, soalnya kalau udah pusing dikit di kereta, pusing dikit di mobil, pusing dikit pakai fresh care, udah nauta apa itu sembuh gitu loh. Terus habis itu kalau kerja nggak kerja, kalau aku dulu tuh jalan lama gitu kan capek ya, terus mau kerja tuh mau tidur tuh nggak bisa tidur soalnya capek. Ya udahlah pakai luluran, pakai balsem baru bisa tidur. Tapi lama kelamaan tuh balsem tuh nggak guna, udah kebal biasa sendiri, lama-lama badan kebal sendiri, udah saking biasanya jalan terus ya ampun. Paling kalau sekarang sih koyo ya, koyo ini ya loh, aduh ya ampun sumpah ini gini katanya aduh sakit kayak pinggangnya, aduh karena nggak pernah olahraga ini ya sampai sih. tandanya ya sih. Ya sih, Itulah jadi gitu pokoknya jadinya itu kira-kira persiapan yang harus kalian jadi kita rangkum nih tadi apa, persiapan diri mental ya mental ya. yang kedua jangan lupa tanya ke senpai, itu sangat penting. apa aja yang perlu ditanyain? Satu ya bawa duit lah, yang persiapan lah buat kalian makan sendiri, buat diri kalian, jangan mikirin kalian sendiri, duit ya buat diri sendiri. Terus sama seragam, terus sepatu, terus abis itu bawa peralatan apron apa enggak, peralatan buat kalian kerja sendiri, kayak nutup pulpen gitu. Terus gitu. habis itu peralatan buat perut ya, terus habis itu ya buat obat-obatan itu penting banget. Buat kalian yang punya sakit khusus, yang kayak aku belum nemu nih obat di Jepang yang cocoknya apa, itu bisa dari Indonesia tuh bawa itu ya gitu. Tapi ya kalau kalian udah masuk ke shisetsu kalian, tempat kerja kalian itu, kalian nanti bakal dikasih apa itu? Apa? Kenko P3K dan itu apa namanya, hokeng apa? Jadi hokeng. Jadi kalian tuh kalau kerja, jadi kalian tuh kalau ke rumah sakit nanti potongan. bisa potongannya gede loh, potongan 30% kalau nggak salah. tapi gede loh. Ya tetap aja pembayaran sini juga biayanya gede, jangan sampai sakit lah pokoknya. Enggak minta sakit lah, pokoknya Ya. sehat selalu. Kita selalu. Nah pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, lain waktu kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi ya semoga ini bermanfaat ya Kak Sif. Iya ya. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau masuk, yang kerja, mau kerja yang di Jepang. kesultanan kalian segera runtuh dan menjadi ya udahlah kalian rasain aja sendiri pokoknya ya. Kalian semangat. Ya namanya kerja itu nggak ada yang enak ya, tidur aja capek kok ya, insya Allah ya. Bismillah aja, percaya kok ya, nikmat kok, buktinya kita betah. Nanti lihat aja, buktinya kita masih bisa senyum lebar gini, masih bisa betah. gini. Nanti kontraknya habis, aduh gue pulang Indonesia nggak ya, pulang Indonesia nggak ya, tetap aja nambah. Kalau sekarang pengen pulang Indonesia nggak? Ya pengen, tapi aku juga ya bingung. pengen lanjut juga sih. Jadi kalau bisa diparo nih, yang satu pulang yang satu kesini gitu ya. Pengen pulang, kangen-kangenan, satu cari duit gitu. Coba kan. kalau jangan ngayal deh.
Malah jadi konten ngayal sih. Udahin aja yuk. Udahlah, ya udah pokoknya ya semoga bermanfaat gitu ya. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, see you. Hai. Bye. Jangan lupa Like, comment, and and subscribe. Oke, bye. Bye. Assalamualaikum.